Halo Sobat Komsos dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Podcast Suara Formator. Pada kesempatan ini, saya, Romo Agustinus Kartono, akan membawakan berbincang-bincang bersama tokoh yang luar biasa. Siapa beliau? Mari kita berkenalan dengan beliau. Selamat datang Romo Bartol. Romo, alangkah lebih baiknya supaya kita semua makin mengenal Romo. Romo boleh sedikit memperkenalkan diri Romo. Silakan Romo. Terima kasih Romo Agus Kartono. Nama saya Bartol Rokma bin OFM. Saya Fransiskan Papua. Baik Romo Bartol. Pada kesempatan ini Romo, alangkah lebih baik juga sebelum kita masuk dalam bincang-bincang tema kita yang menarik, apa itu nanti, kita juga ingin tahu sih Romo, apa itu OFM Romo. Barangkali Romo bisa memberikan gambaran kepada kami semua terkait dengan OFM sendiri Romo. OFM itu Ordo Saudara-saudara Dina. Kalau di Indonesia itu ada dua provinsi. Provinsi pertama Santo Mikael Indonesia berpusat di Jakarta, sedangkan Provinsi Fransiskus Duta Damai Papua itu berpusat di Jayapura APO. Kami menjadi provinsi pada tahun 2017 dengan memiliki 8 Guardianat. Baik Romo Bartol, penjelasan yang sungguh menarik dan juga memberikan gambaran bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan mulai berbincang-bincang tema kita pada kesempatan hari ini, yakni terkait dengan penggunaan HP atau handphone, smartphone dalam formasi pendidikan para formandi di OFM, begitu Romo. Nah, Romo, kami ingin tahu bagaimana penggunaan handphone di dalam tarekat OFM itu Romo. Handphone itu baru masuk wilayah Papua, khususnya dalam tarekat. Pengalaman sendiri itu saya memegang HP pada 2010. Tahun-tahun sebelumnya HP hanya digunakan oleh para romo yang bekerja di paroki, tapi juga di perguruan tinggi. Sementara dalam tarekat, terutama untuk saudara-saudara muda, itu belum menjadi prioritas, tapi sekarang semakin menjadi penting. Karena itu HP sekarang dalam perbincangan, supaya setiap saudara muda wajib untuk menggunakan HP, karena melalui HP banyak hal, terutama ilmu pengetahuan bisa download dan kemudian bisa dipelajari melalui HP. Jadi HP itu memang penting, tapi juga hati-hati bagaimana menggunakan HP secara bertanggung jawab. Oke, baik Romo, terima kasih. Berarti tarekat OFM sendiri itu sudah kebanyakan menggunakan HP di dalam proses formasinya ya Romo ya, berarti toh? Setelah formasi, setelah jadi imam atau pendidikan tahun-tahun terakhir, memang HP selalu digunakan. Bahkan jadi diakon dan sesudah itu HP setiap saudara, kecuali dalam proses pendidikan, terutama di novisiat. Novisiat itu memang dilarang karena tahun kanonik. Oh, baik Romo. Nah, itu dalam penggunaan HP tadi sudah dijelaskan Romo lebih-lebih terkait secara umum oleh tarekat itu seperti apa. Tadi Romo menjelaskan bahwa dalam formasi mulai masuk digunakan HP itu, lalu HP boleh digunakan setelah berkarya. Nah, pertanyaan berikutnya Romo, kalau Romo sendiri sekarang itu akan bertugas di mana atau sudah bertugas di formasi bagian mana dalam OFM Romo? Saya sebelum mengikuti kursus ini, Persaudaraan Fransiskan Papua percayakan saya bekerja di SKPKC, Sekretaris Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Ciptaan. Ini satu lembaga yang ada di bawah karya Ordo Saudara-saudara Dina.
Jadi saya 6 tahun magang di tempat ini, lalu kemudian saya diutus oleh Fransiskan untuk datang mengikuti kursus ini, kemudian nanti akan menjadi formator di Prapostulan. Baik Romo. Nah, Romo nanti akan menjadi formator di Prapostulan. Ya. Nah, terkait dengan penggunaan HP ini Romo, bagaimana nanti akan coba diterapkan atau mau seperti apa Romo? Kalau menurut Romo sendiri sebagai formator di Prapostulan. Dari pengalaman yang ada saat ini, rasanya HP itu menjadi penting, khusus untuk anak-anak muda zaman ini. Karena itu nanti di Prapostulan, supaya HP digunakan secara bertanggung jawab, kami juga nanti akan mengusahakan untuk mendatangkan saudara-saudara yang mahir bagaimana menggunakan HP secara sehat atau bertanggung jawab, supaya kemudian karena banyak saudara yang begitu menggunakan HP dia malah jarang ikut doa dan lain-lain. Tentu memang banyak hal lain yang mempengaruhi yang bersangkutan tidak ikut doa, tapi bahwa supaya HP itu dijadikan sarana dan bukan tujuan keselamatan, maka perlu ada pendampingan, kemudian bimbingan dari saudara-saudara senior yang tahu betapa pentingnya HP dan risikonya seperti apa, begitu. Baik Romo, berarti nanti HP akan juga digunakan dalam formasi di Prapostulan juga ya Romo, terkait tadi yang Romo sampaikan. Nah, menurut Romo sendiri, bagaimana sih Romo mendampingi para formandi? Adakah trik-trik khusus atau strategi-strategi khusus dalam mendampingi para formandi itu terkait dengan penggunaan HP? Panggilan itu pada umumnya adalah bahwa kami punya proses pendidikan panggilan kami, itu mulai dari Prapostulan, postulan, novisiat, kemudian pendidikan juniorat. Sehingga penekanannya pada ini, bahwa siapa yang memilih panggilan ini, itu pilihannya. Karena itu sarana-sarana lain seperti HP, itu khusus untuk di Prapostulan. Kalau ada formandi yang membawa HP, kami nanti akan mengajak yang bersangkutan untuk terbuka dan tetap juga didampingi oleh saudara yang tahu betapa pentingnya HP itu bagi kehidupan, tapi juga bagi tantangan bagi panggilan hidupnya. Baik, Romo Bartol, terima kasih banyak atas kehadirannya dalam podcast Suara Formator ini. Paling tidak tadi Sobat Komsos sekalian sudah mengetahui bagaimana penggunaan HP di dalam tarekat OFM, utamanya di dalam Prapostulan di OFM sendiri. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Romo Bartol sungguh menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Romo Bartol, dan untuk Sobat Komsos yang terkasih, terima kasih atas kesetiaannya bersama dengan kami. Saya Romo Agustinus Kartono dan juga Romo Bartol pamit undur diri dan sampai jumpa pada podcast Suara Formator selanjutnya.